3, 2, 1. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada video kali ini masih melanjutkan materi-materi sebelumnya ya, yaitu mengenai sistem informasi manajemen pendidikan. Nah, pada kali ini atau pada video ini kita akan membahas mengenai apa itu analisis dan desain sebuah sistem informasi. Ya. Bagaimana detailnya? Tetap tonton terus video ini sampai habis. 3, 2, 1. Open your mind. Ya, kembali lagi kawan-kawan. Seperti yang dijelaskan tadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan analisis dan melakukan desain sebuah sistem informasi. Analisis sistem atau analisa sistem itu dapat diartikan sebagai sebuah teknik pemecahan masalah dan menguraikan komponen-komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Jadi ketika ingin menentukan strategi tertentu atau permasalahan tertentu, kita harus mampu memecahkan komponen-komponen apa saja pendukungnya dalam yang diuraikan kecil-kecil seperti itu ya komponennya. Kemudian kita akan analisis per masing-masing komponen itu kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan sebagainya. Kemudian kita tinggal melakukan analisa, kalau yang perlu penambahan itu harus seperti ini, kalau sudah bagus kita pertahankan, kalau yang kurang kita perbaiki. Nah, diadakannya tujuan melakukan analisis sistem itu yaitu yang pertama, kita dapat membuat keputusan jika sistem saat ini bermasalah ataupun juga tidak berfungsi dengan baik dan hasil analisisnya akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan sistem. Nah, misalnya kita pada saat ini menerapkan sistem A ya. Setelah berjalan misalnya dalam satu waktu kita lakukan analisa. Ternyata ada fitur-fitur yang kelebihan tidak terpakai. Kemudian ada fitur yang kurang. Nah, dari dasar analisa itu kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan sistem ke depannya. Nah, yang kedua, mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan dapat ditangani. Nah, jadi sistem itu sebelum dikembangkan itu dipastikan nanti kelak ketika dipakai itu benar-benar menyelesaikan permasalahan di posisi atau di unit tertentu ya. Jangan sampai unit itu perlu sistem taunya sudah dikembangkan ternyata tidak sesuai atau hanya bisa menyelesaikan permasalahan sebesar 50% atau 70%, tidak menyeluruh. Nah, itu akan mubazir sekali. Yang ketiga yaitu melakukan identifikasi masalah atau mencari pemecahan masalah. Nah, ini penting sekali gunanya melakukan analisis sistem. Jadi sebelum kita menerapkan sebuah sistem, jadi kita harus mencari dulu tuh permasalahan itu apa sehingga nanti diperlukan sebuah sistem atau mencari solusi dari sistem permasalahan itu apa, kita cari solusinya bagaimana, terus baru sistem itu nanti yang akan membantu dalam memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, mempelajari sistem yang sedang berjalan pada saat ini. Oke, sistem di sini yang maksudnya adalah tidak yang melulu sudah terkomputerisasi, tapi yang bersifat konvensional atau manual itu juga bisa termasuk ke dalam sistem. Jadi kita harus mempelajari dulu tuh alur pekerjaan yang sekarang itu seperti apa. Kalau manual misalnya dari bagian A ke bagian B ke bagian C ke bagian D sampai sistem itu selesai itu seperti apa. Nah, kita harus mempelajari itu urutan-urutannya. Kemudian jika itu kita sudah paham, baru nanti akan diterapkan ke dalam sebuah sistem yang akan dibuat. Kemudian ada beberapa fungsi dari analisis sistem itu. Yang pertama, dapat mengidentifikasikan berbagai masalah dari pemakai ya. Jadi sebelum sistem itu dibuat, kita harus merangkul semua user yang berkepentingan. Nanti kita melakukan wawancara misalnya dari masing-masing unit atau masing-masing pengguna sistem nantinya kira-kira permasalahannya itu apa selama ini. Misalnya seperti itu ya. Nanti kita kelompokkan datanya, kemudian kita arsipkan, kemudian kita lakukan analisis lagi sehingga mendapatkan gambaran jelas permasalahan dari pemakai atau user-user itu apa saja. Yang kedua yaitu menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Nah, setelah tadi itu kita dapatkan datanya, kemudian kita melakukan analisa prioritas ya dari permasalahan tersebut kira-kira yang harus kita selesaikan dulu apa sampai tingkat yang paling bawah.
seperti itu. Kemudian dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah. Nah, jadi dalam beberapa metode pengembangan sistem informasi itu ada beberapa cara ya. Nah, jadi kita tidak harus terfokus pada salah satu metode tertentu, tapi kita juga punya bayangan di metode yang lainnya. Yang ketiga, dapat merencanakan maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita mengembangkan sebuah sistem, ya, jadi kita melakukan analisa itu benar-benar sesuai kebutuhan. Misalnya misalnya di sistem itu saya butuhnya cuma fitur A, B, C. Nanti ketika dikembangkan jangan sampai berlebih atau malah kurang. Nah, itu yang jadi problem lagi nantinya. Jadi harus tepat sasaran supaya efisien dan efektif. Nah, langkah-langkahnya dalam melakukan analisa sistem itu dibagi menjadi 4 ya. Identify, understand, kemudian analyze, sama report. Identify sama seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya tadi, yaitu melakukan identifikasi permasalahan. Jadi kita harus melakukan identifikasi benar-benar masalahnya apa, terus problemnya seperti apa, nanti maunya seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian understand, yaitu kita memahami sistem kerja yang ada di lingkungan kerja dari perusahaan atau organisasi tersebut. Ya. Jadi kita harus paham dulu sistemnya seperti apa. Kalau kita tidak paham sistemnya seperti apa, kita akan susah nanti melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi di situ. Nah, kemudian melakukan analyze. Nah, ketika sudah melakukan identifikasi, memahami sistem, baru kita melakukan analisis. Analisisnya berupa yang sebelumnya tadi. Nanti ada beberapa langkah analisis, mulai dari analisis sistem, analisis database, analisis lain-lainnya. Nah, kemudian dari hasil analisis itu akan dijadikan sebuah report atau laporan. Nah, dari laporan-laporan yang kita buat ini nanti gunanya yang akan kita serahkan ke bagian tim TI-nya untuk membuatkan sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan hasil report yang kita berikan. Nah, berikutnya setelah proses analisis itu selesai, berikutnya kita harus melakukan sebuah desain sistem. Ya. Jadi sistem informasi itu setelah selesai dianalisis baru kita desain. Nah, desainnya tuh kalau kita anggap rumah itu, kalau sudah kita paham nanti kamar anunya berapa, kamar tidurnya berapa, letaknya di mana, posisinya, kemudian jumlah luas bangunannya berapa, keperluan kamar tidur berapa, kayak gitu ya, posisi tangganya berapa, nanti mau atapnya bentuknya seperti apa, terus sudah dianalisis, kemudian kita desain. Nah, kalau biasanya kalau di perumahan ada arsitek. Nah, kita juga di bagian ini kita juga harus bisa melakukan arsitek seperti itu atau mendesain sistem yang akan kita mau itu seperti apa. Nah, desain sistem itu adalah kalau digambarkan sebagai penggambaran, perencanaan atau pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan kelak nantinya akan berfungsi. Nah, ya. Jadi kata kuncinya adalah menggambarkan, merencanakan dan pembuatan sketsa. Nah, jadi itu ya dari beberapa elemen. Jadi nanti semuanya situ nanti akan digabung, kita desain baik dari sistemnya seperti apa, nanti akan pada slide berikutnya akan lebih jelas lagi ya. Nah, kalau tadi ada tujuan analisis sistem, sekarang ada juga tujuan dari mendesain sebuah sistem. Nah, tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Nah, jadi nanti setelah dianalisis kita dapat yang kita desain. Desainnya seperti ini. Wah, kita nih bisa kira-kira dari desain kita sama analisis kita tadi itu sudah sama tidak? Nah, kalau sudah sama berarti kira-kira sudah pas. Misalnya, ketika kita analisis kita dapat 10 poin, anggaplah seperti ini. Hasil analisisnya adalah mampu misalnya menghitung atau mampu mengambil data sebanyak 100 data, misalnya seperti itu. Nah, nanti desain kita juga harus bisa memastikan bahwa nanti sistemnya akan mampu menampilkan atau mengambil 100 data, seperti itu. Atau kemudian dari hasil analisis kita, sistem nanti yang dikembangkan perlu atau ada fitur yang bisa melakukan update data pegawai. Nah, nanti desainnya kita atur form agar nanti bisa sesuai sama agar formnya kita atur form atau membuat form agar nanti fungsi update pegawai itu dapat berfungsi dengan baik atau sesuai, baik kolom-kolomnya, kemudian jumlah datanya seperti apa, terus tata letaknya seperti apa. Nah, itu akan disesuaikan dalam desain sistem. Nah,
Yang kedua yaitu memberikan gambaran yang jelas dan lengkap, rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer atau programmer dan user yang terlibat. Nah, jadi seperti tadi ya, hampir mirip kayak nomor satu. Jadi kita tuh memberikan desain tuh yang jelas. Kalau arsitek itu kan jelas tuh, lebar, nanti bangunnya seperti apa, luas kamar tidurnya seperti apa, kalau dua gimana posisinya, kamar mandi ukurannya berapa, isinya dalamnya apa-apa saja. Nah, kita juga seperti itu. Namun kita mendesainnya dalam bentuk digital. Nah, contohnya kayak tadi, kalau tadi kita bisa memastikan bahwa fungsi update data pegawai itu bisa berfungsi lebih baik, kita juga harus bisa melakukan hal yang lainnya sesuai dengan analisis kita. Nah, dari desain yang kita buat itu kita akan menyerahkan tuh dari report yang kita buat sebelumnya akan diserahkan ke programmer. Desain kita nanti seperti ini. Halaman depan sistem nanti seperti ini. Harus login dulu misalnya baru bisa akses sistem. Nanti kalau nggak login dulu bisa registrasi. Registrasi nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu nanti Anda yang mengaturnya seperti itu. Nah, dalam melakukan analisis sistem itu diperlukan beberapa personil atau SDM-nya. Yang pertama adalah yang mempunyai keahlian atau spesialis untuk controlling. Kemudian yang menjamin quality, kemudian yang mampu melakukan komunikasi data, paham dia spesialisnya, kemudian pemakai sistem. Spesialis pengendalian biasanya adalah head project, jadi yang bertugas mengatur pengendalian sebuah tim ketika nanti mengembangkan sebuah sistem informasi. Nah, kemudian personil penjamin kualitas ini yang menjamin kualitas dari SDM-nya dalam tim itu benar-benar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya project yang gagal ya, atau project yang molor dan sebagainya. Kemudian spesialis komunikasi data. Nah, dalam sistem informasi itu ada namanya komunikasi data dari antara satu PC dengan PC lain, atau dari data di cluster A ke cluster B, atau data dari bagian A ke bagian B. Nah, dia nanti yang merumuskan bagaimana itu bisa dapat terkomunikasi dengan menjadi satu kesatuan dan mudah diakses satu sama lainnya. Nah, yang keempat adalah pemakai sistem ya. Pemakai sistem ini perlu dilibatkan dalam analisis ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, karena yang tahu permasalahan, nah itu adalah pemakai sistem. Jadi kita mengembangkan sistem itu memang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistem tersebut. Nah, dalam melakukan desain itu ada beberapa kategori ya. Yang pertama itu adalah global based system, group based system, dan local based system. Nah, kalau global ini biasanya sistem yang terintegrasi dalam sebuah lingkup yang besar, misalnya satu perusahaan atau satu instansi atau satu pemerintahan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya adalah perusahaan besar, dia pasti konsepnya adalah ke global, yaitu dari pihak paling tinggi sampai paling bawah akan menggunakan sistem itu dan menjadi rangkaian satu kesatuan seperti itu. Nah, kalau grup base ini merupakan sistem yang di bawah global. Dia biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan antar unit ya, atau ya antar unit atau antar bagian. Misalnya perlu bagian A, dia perlu sinkron sama bagian lain. Nah, itu nanti akan digabungkan atau dibuat. Kemudian bagian C perlu juga, nanti akan dibuat sendiri. Kemudian dibuat sendiri. Nah, dalam intern yang levelnya lebih dari global lagi. Jadi skupnya itu lebih kecil dibandingkan dengan global ya. Jadi untuk pada unit-unit tertentu ya, seperti itu. Kemudian untuk kalau lokal ini biasanya dalam unit yang lebih kecil-kecil lagi ya. Jadi misalnya kalau hierarkinya itu, kalau misalnya ya, kalau di sebuah perguruan tinggi, kalau global itu mungkin untuk universitas. Nanti terus kalau grup base-nya itu untuk fakultas, terus kalau lokal base itu biasanya untuk program studi. Nah, kira-kira itu. Jadi sistemnya dibangun berdasarkan tingkatan-tingkatan dari hierarki dari perusahaan atau institusi atau organisasi. Nah, dalam melakukan metode analisis sistem yang di awal, nah itu ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Yang pertama, tadi kita harus tahu dulu tuh analisis problem sistem, permasalahan seperti apa. Kita harus tahu juga kelemahan sistemnya yang di tempat kita bekerja atau kita mendapatkan proyek itu apa saja. Kemudian kita analisis, bisa menggunakan analisis pieces ya. Pieces ini adalah melakukan analisis dalam bentuk performa dari sistem yang dipakai di sana gimana, terus dari sisi informasinya seperti apa, dari ekonomiknya seperti apa, dari controllingnya seperti apa, dari efisiensinya seperti apa, dan dari servisnya seperti apa.
Nah, mengenai analisis Pisces ini nanti bisa Anda searching sendiri apa sih itu analisis Pisces, kegunaannya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kita melakukan studi kelayakan. Nah, kira-kira nanti kalau kita misalnya menggunakan teknologi ini, teknologi itu, kira-kira layak nggak sih dipakai di situ? Jadi kita tidak menggunakan teknologi yang mubazir, taunya kita menggunakan teknologi yang sangat canggih, ternyata ketika diterapkan tidak cocok karena memang perlunya tidak yang secanggih itu. Jadi harus studi kelayakan itu benar-benar di apa namanya diperkuat ya agar semua yang kita desain nanti tidak mubazir. Nah, kemudian analisis kebutuhan sistem. Nah, ini berkelanjutan dari studi kelayakan. Ketika sudah kita mendapatkan, oh ini layak, ini layak, ini layak diterapkan, baru kita sesuaikan sama kebutuhan. Oh, ternyata di klaster ini perlunya hanya ini aja, di klaster itu perlunya ABC, klaster D perlunya BEE. Nah itu nanti yang bisa dijadikan salah satu metode analisis. Jadi ada 5 di situ ya, bisa melakukan analisis problem sistem, kelemahan sistem, studi kelaikan, kebutuhan sistem, dan kita menggunakan analisis bisnis untuk mengukur performa, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service dari sistem yang ada. Nah, kemudian kita ngomongin desain sistem ya. Desain sistem itu apa aja sih yang kita desain ya? Umumnya kalau dalam mengembangkan sebuah sistem informasi itu ada 3 poin utama, yaitu adalah desain sistem, nanti gimana sistemnya itu berjalan, kemudian ada desain basis data, apa aja sih yang basis data yang diperlukan agar data-data yang diperlukan itu mendapatkan apa namanya ruang atau rumah yang efektif ya. Jadi untuk menampung semua data itu perlu namanya basis data. Nah, itu nanti akan kita desain gimana bentuknya, bagaimana strukturnya dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga yang namanya desain interface. Interface itu atau user interface adalah kita membuat sebuah desain antar muka aplikasi agar nanti aplikasi atau sistem informasi yang dipakai itu mudah, enak dipandang, enak dilihat, enak dioperasikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam membuat pemodelan desain sistem, ya, kita membuat desain ada beberapa cara. Ya, yang pertama itu kita bisa menggunakan flowchart, kemudian menggunakan diagram konteks dan data flow diagram, kemudian menggunakan yang namanya Unified Language Model atau UML ya. Sorry itu terbalik ya. Unified Model Language ya maksudnya itu terbalik. Oke. Nah, flowchart sendiri nanti kita akan menggambarkan bagaimana cara kerja ketiga-tiganya nih ya. Nanti akan menggambarkan gimana sih cara kerja dari sistem yang akan kita buat. Namun ketiga-tiganya ini juga mempunyai pendekatan yang berbeda ya. Nanti akan kita bahas satu persatu.